warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiatul Khairiyah Eskom Mkom, NIDN 072311288803. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi S1 Sistem Informasi Universitas Gadjah Yana, Malang sejak tahun 2015. Seperti yang telah dipaparkan di Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, bahwa seorang dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kewajiban Tridharma perguruan tinggi ini juga saya laksanakan, di antaranya Dharma pendidikan dan pengajaran, Dharma penelitian, dan Dharma pengabdian kepada masyarakat, yang tentu saja semuanya sesuai dengan bidang keilmuan dan latar belakang pendidikan saya, yaitu sistem informasi. Pada Dharma pendidikan dan pengajaran, saya mengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan dan latar belakang pendidikan saya, yaitu S1 dan S2 Sistem Informasi. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah e-business dan e-commerce, analisis proses bisnis, manajemen layanan teknologi informasi, dan rekayasa perangkat lunak. Mata kuliah tersebut tersebar di semester gasal dan genap di program studi S1 Sistem Informasi Universitas Gadjah Yana, Malang. Berikut akan saya paparkan mengenai mata kuliah e-business dan e-commerce. Mata kuliah e-business dan e-commerce dengan bobot 3 SKS kode TIK 0604 dilaksanakan pada tiap semester genap, tepatnya untuk mahasiswa semester 6. Prasyarat untuk pengambilan mata kuliah ini adalah mahasiswa telah menempuh sejumlah 90 SKS lulus sebelumnya. Capaian pembelajaran mata kuliah e-business dan e-commerce ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar e-business, mengetahui teknologi yang dapat digunakan untuk kegiatan e-business, mengerti sistem pembayaran, teknik pemasaran, strategi e-business, serta dapat merancang dan mengimplementasikan e-business dalam bentuk e-commerce yang sesuai dengan konsep tersebut. Mata kuliah ini memberikan bekal, pengetahuan, dan keterampilan kepada mahasiswa tentang teknologi e-business yang meliputi 1. Konsep dasar e-business, 2. Model bisnis e-commerce, 3. Infrastruktur dan strategi e-business, 4. Pengembangan website e-commerce, 5. Sistem pembayaran dan keamanan dalam e-commerce, 6. Konsep marketing, 7. CRM dan SCM. Referensi utama yang saya pakai dalam mengampu mata kuliah ini adalah e-book dari Dave Caffey berjudul E-Business and E-Commerce Management, Strategy and Implementation and Practice tahun 2009. Juga ada Garrett C. Loudon, Carol Guercio Driver tahun 2014 tentang E-Business Technology Society. Namun tidak menutup kemungkinan juga ditambah dengan referensi pendukung, kemudian jurnal, artikel ilmiah, dan video pembelajaran.
Selanjutnya akan saya paparkan mengenai komponen DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment pada mata kuliah e-business dan e-commerce. Baik, yang pertama, komponen delivery yaitu tentang penyampaian materi pembelajaran. Pada pelaksanaan mata kuliah ini, secara umum dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi, pembuatan proyek aplikasi e-commerce, bedah kasus pada jurnal, dan juga presentasi kelompok. Namun, di kondisi pandemi COVID-19 ini, kuliah dilaksanakan secara daring atau online melalui tatap maya via Google Meet atau Zoom, dan juga melalui e-learning Universitas Gadjah Mada Malang, lmsunigammalang.ac.id. Komponen yang kedua yaitu interaction, melalui forum diskusi, kelas, kemudian melalui pertanyaan pada forum diskusi di setiap topik kuliah di Learning Management System atau e-learning. Sedangkan komponen yang ketiga yaitu assessment dilakukan melalui penugasan atau assignment dan kuis melalui e-learning atau LMS Universitas Gadjah Mada, serta saat pertemuan tatap maya melalui keaktifan menjawab dalam diskusi kelas. Berikut adalah tampilan LMS atau e-learning mata kuliah e-business e-commerce Prodi Sistem Informasi yang memuat 3 komponen DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dan berikut ini adalah salah satu video rekaman proses pembelajaran secara online melalui Google Meet atau Zoom. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melakukan perkuliahan perdana di semester genap tahun 2020-2021 untuk mata kuliah e-business dan e-commerce. Untuk dosen pengampunya di sini ada saya atas nama Rizkyatul Khairiyah, Eskom Mkom. Di situ ada email sama kontak saya, jadi nanti silakan menghubungi kalau ada kepentingan dengan perkuliahan e-business dan e-commerce. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, di sini dari peserta untuk mata kuliah e-business itu kita semester 6. Terlihat dari kodenya adalah TIK 0607. Ya, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh di semester genap semester 6. Nama mata kuliahnya e-business dan e-commerce dan jumlah SKS-nya adalah 3 SKS. Oke, sebelumnya saya tanya dulu. Ini masnya sama mbaknya dari semester 1 sampai 5. Kuliahnya lulus terus mata kuliahnya? Iya, Bu. Lulus, Bu. Iya, Bu, lulus, Bu. Mata kuliah pengetahuan bisnis lulus? Lulus, Bu. Lulus. Oke. Jadi ini nanti juga membahas sedikit tentang pengetahuan bisnis yang sebelumnya dipelajari di semester awal. Kemudian ditambahkan lagi konsep-konsep dan teori yang ada istilah I-nya atau elektroniknya. Ditambah dengan commerce-nya. Gitu. Nah, mata kuliah e-business ini, capaian pembelajarannya adalah setiap mahasiswa nanti diharapkan dapat memahami konsep dari e-business dan e-commerce. Pertama, paham dulu konsep e-business dan e-commerce, dan nanti di akhir mata kuliah harapannya supaya dapat bisa memberikan contoh atau visualisasi sebuah halaman e-commerce-nya yang sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip e-business yang dipelajari selama 1 semester ini. Jadi nanti kuliahnya awalnya kan kita mempelajari tentang keilmuannya, e-business-nya, e-commerce-nya. Kemudian kita lanjutkan sampai terakhir apa yang kita pelajari itu coba kita visualisasi ke dalam sebuah e-commerce-nya. Kita sajikan ke e-commerce-nya masing-masing.
Bukan berarti kita melakukan atau programming gitu ya, enggak. Yang penting kita menyediakan sebuah halaman e-commerce, mau itu dari websitenya sendiri atau dari kayak Lazada, kemudian Shopee, atau bahkan misalkan penjualan yang dilakukan secara sederhana melalui sosial media, itu tidak masalah. Yang penting visualisasinya, kemudian e-commerce-nya itu apakah sudah sesuai dengan keilmuan yang kita pelajari selama 1 semester ini. Jadi pada akhir kuliahnya silakan nanti ditunjukkan e-commerce-nya masing-masing. Gitu. Saya coba lanjutkan lagi. Ini di sini ada referensi yang kita pakai selama 1 semester. Ada e-book dari DevCafe, e-Business and E-Commerce Management. Ini adalah referensi utama kita yang kita pakai. Capture atau babnya itu akan kita share setiap minggunya ke dalam materi PowerPoint dan PDF di LMS. Kemudian yang kedua dan ketiga ini juga ada e-booknya, tapi tidak terlepas dari referensi yang lain, misalkan studi kasus, jurnal, atau artikel-artikel ilmiah. Baik juga video atau yang lainnya. Itu silahkan mencari referensi masing-masing. Kita coba share lagi. Nah ini, selama 1 semester ini, kita akan mempelajari apa yang ada di dalam e-booknya DevCafe yang saya bilang tadi. Kalau penasaran sama e-booknya, itu sudah saya share di LMS itu ya. Sebentar lagi kita lihat LMS-nya masing-masing. Nah ini e-book edisi keempat dari DevCafe, namanya judulnya e-Business and E-Commerce Management. Dan capture-nya atau babnya itu ada bab 1 sampai bab 12. Nanti masing-masing tiap bab yang akan kita bahas di setiap pertemuan. Ada pengenalan e-business e-commerce, e-commerce fundamental, sampai nanti ke implementasi and maintenance. Coba kita lihat capture aslinya dulu. Nah, ini alurnya dari referensi yang DevCafe tadi. Jadi ada 3 bagian, part 1, part 2, dan part 3. Ini nanti cara belajarnya kita juga mengikuti yang ada di e-booknya. Bagian pertama atau part pertama itu ada introduction. Jadi kita masih mengenal awal dulu, bab pendahuluan dulu tentang konsep-konsep e-business-nya. Ada bab 1 sampai bab 4. Capture 1 atau bab 1, pengenalan e-business e-commerce. Kemudian ada fundamental e-commerce di capture 2. Ada infrastruktur e-business-nya di capture 3. Dan e-environment di capture 4. Biasanya tidak harus setiap minggu gitu ya. Karena nanti kan ada tugas individu atau kelompok untuk presentasi. Nah, kemudian alur belajar yang kedua di bagian part 2. Mulai kita mempelajari tentang strategi and application-nya e-business e-commerce. Di bab 5 atau capture 5 ada strategi e-business. Kita membahas juga sedikit tentang supply chain management, SCM. Nah, itu. Kemudian ada capture 7, bab 7 ada e-procurement. Procurement itu apa sih? Procurement itu kayak kita itu bahasa Jawanya itu kulaan. Kulaan ke supplier. Nah, itu procurement namanya. Cuma sekarang ditambah i. Nah, itu. Yang ke-8 ada e-marketing. Kita pasarkan ada i-nya. Makanya hubungannya itu kalau dipasarkan ke customer. Nah, di capture 9 ada customer relationship management. Jadi belajarnya kayak gitu. Dan kemudian di bab part 3 itu kita mulai mengimplementasikan apa yang ada di bab sebelumnya tadi. E-business sama e-commerce-nya itu bagaimana sih implementasinya. Makanya di bab 10 itu kita belajar tentang change management atau manajemen perubahan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dari sebelumnya itu bisnis atau e-commerce-nya itu tidak ada e-nya. Nah, sekarang kan ke arah e-commerce dan e-business. Tentu di situ ada perubahan atau migrasi data. Nah, bagaimana mengelola perubahan? Itu ada di change management. Kemudian di capture 11 ini ada analysis and design, dan di 12 di situ ada implementation and maintenance. Nah, itu. Ini isi dari e-booknya. Kalau mau dibaca-baca juga silahkan. Nanti ya, ini struktur dari e-book
Dave Kevin. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini referensi yang lainnya bisa dicari lagi yang lebih update lagi, gitu ya. Oke, sistem perkuliahan masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Akan tetapi kalau kita ini masih di pandemi, masih PPKM, kita kan berarti kuliahnya online. Jadi nanti semuanya kita share di LMS-nya Unika, materi, tugas, dan semuanya itu silakan dicek boleh setiap hari, boleh setiap minggu gitu ya, dicek terus. Kemudian juga di situ ada tugas individu, kelompok, biasanya juga ada kuis, UTS, UAS, dan sebagainya masih sama. Dan di setiap pertemuan nanti selain bisa cek di LMS, bisa jadi kita tatap muka virtual seperti ini via Zoom atau Google Meet. Gitu. Oke, dari sini dulu ada yang ditanyakan, silahkan. Ada yang perlu ditanyakan? Masnya atau mbaknya? Bisakah dilanjut? Bu, saya mau bertanya nih. Ya. Ada yang mengganjal terkait perkuliahan ini. Bu, apakah e-commerce dan juga e-business ini sama atau terdapat perbedaan, Bu, sebelum melangkah? Gini, jadi kita kan istilahnya kuliahnya e-business dan e-commerce. Sebenarnya kan sama aslinya gitu ya. Karena di dalam commerce itu kita juga sedang melakukan bisnis. Akan tetapi ada perbedaan tentang skala atau lingkupnya. Kalau e-business ini ada di materi 1 nanti gitu tentang introduction e-business and e-commerce. Ini kalau e-business itu ya tidak hanya mencakup tentang penjualan saja, tidak hanya commerce saja, tapi juga tentang segala proses bisnis yang ada di organisasi atau perusahaan itu di di elektronika. Itu kalau e-business. Tapi kalau e-commerce, ya commerce-nya saja, ya jualannya itu yang kita atau elektronika. Hanya saja yang terjadi saat sekarang ini yang banyak itu adalah semacam bisnis startup, kemudian para lapak-lapak baru online gitu kan. Jadi mereka berangkatnya itu benar-benar dari e-commerce dan itu jadi acuan bisnis utamanya. Jadi bukan kadang-kala ya. Jadi memang ada kondisi e-commerce-nya itu bagian dari e-business. Tapi e-commerce-nya juga bisa sejajar dengan e-business. Gitu. Ada di gambaran, coba saya lihat ya. Oh, di materi yang selanjutnya. Ini gitu ya. Ini juga ada penjabaran lagi. Secara umum e-business itu lebih luas. Lebih luas lagi. Kenapa kok lebih luas? Karena tidak hanya sekedar membahas commerce atau penjualan saja, tapi bisa jadi tentang integrasi atau merubah dari model bisnis tradisional yang belum pakai elektronik, I-nya itu, dengan dukungan dari teknologi informasi. Gitu. Jadi yang sebelumnya bisnisnya biasa atau istilahnya tradisional, itu kemudian ke arah elektronik, bisnisnya, e-commerce-nya itu. Jadi juga si e-bisnisnya ini supaya dapat memaksimalkan manfaat atau nilai yang diperoleh oleh customer value. Nah, gitu. Sedangkan kalau e-commerce sendiri salah satu bentuk dari e-bisnis. Dan e-commerce memang dilihat dari artinya atau penjualan gitu ya. Berarti di situ ada transaksi, ada membeli dan menjual melalui media elektronik saja atau digital. Kalau e-bisnis, proses bisnis apa saja yang berhubungan dengan penjualan, termasuk keuangan, termasuk kepegawaian, termasuk semuanya, itu dalam lingkupnya e-bisnis secara besar. Gitu. Nah, bagaimana? Baik, Bu, terima kasih. Oke. Nah, sebelum ke situ sebenarnya gitu ya, ada sedikit pendahuluan atau prolog dari konsep e-bisnisnya sebelum masuk ke bab satunya. Diawali dari sini dulu. Jadi
dari era yang sekarang itu kan modelnya segala sesuatunya itu sudah online, sudah elektronik, sudah digital gitu. Jadi ada istilah era e-everything, segalanya itu elektronik gitu. Mau e-commerce-nya, e-bisnisnya, e-procurement-nya, logistik, pendidikan, e-learning, social network, dan semuanya. Apalagi kalau pandemi kayak gini, semuanya itu sifatnya online. Nah, dari kondisi-kondisi tersebut sebenarnya kan sudah lama kalau bisnis, maka ada perubahan bisnis secara tradisional. Ada istilah kalau bisnis secara tradisional itu brick and mortar. Apa itu brick and mortar? Brick itu batu bata dan semen gitu ya. Jadi masih semacam bangunan fisik yang terlihat gitu ke arah bisnis secara elektronik. Bukan hanya brick tapi sudah klik. Nah, itu. Tinggal klik. Nah, itu. Kondisi-kondisi yang tadi terutama di bisnis, maka si e-bisnis ini memberikan kesempatan perusahaan untuk melakukan bisnis selama 24 jam 7 hari. Nggak tutup tokonya. Tapi kalau toko fisik itu kan ada jam kerjanya mulai jam berapa sampai jam berapa. Nah, kalau e-bisnis itu enggak. Di sini all day, every day, dan jaringannya itu luas itu ya. Worldwide. Nah, itu. Hanya saja kalau ada maintenance atau websitenya sedang diperbaiki, ya itu kemungkinan tutupnya. Gitu. Dari kondisi-kondisi seperti ini, ada sebuah gambaran dari operasi bisnis. Nah, ini ada 3 gambaran visualisasi dari yang tadi itu sempat kita bahas, yaitu bisnis tradisional. Yang pertama, istilahnya adalah brick and mortar bisnis. Nah, ini kan bentuknya fisik bangunan. Bangunan itu ya terdiri dari batu bata dan semen yang kemudian jadi bangunan. Nah, itu gambarannya kayak gitu. Itu adalah bisnis yang tradisional. Kita harus punya toko, kita harus punya tenaganya, orangnya, sumber daya resource-nya, dan segala macamnya. Kita itu harus menyediakan itu kalau bisnis tradisional atau brick and mortar. Kemudian berlanjut lagi ke click and mortar business. Gitu. Apa itu? Jadi dia itu bisnisnya masih punya toko fisik, akan tetapi dia juga menyediakan versi on the internetnya. Gitu. Jadi istilahnya brick and mortarnya ada, tapi dia bisa juga klik via internetnya. Makanya namanya click and mortar. Punya toko fisik, punya toko online. Nah, kemudian berkembang lagi di yang ketiga. Ini namanya adalah pure play atau virtual business. Jadi murni tidak ada toko fisiknya, tidak ada brick, tidak ada mortarnya, gitu, tidak punya toko, tidak punya lapak, gitu, tidak punya rumah dan sebagainya, tapi dia bisa bisnis online. Nah, ini sekarang yang lagi banyak bermunculan, gitu, ya. Jadi migrasi, perubahan, dan perkembangan zaman yang sekarang, apalagi era COVID kayak gini kan sangat memunculkan banyak dari pure play virtual business. Gitu. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan? Ya Bu, saya bertanya Bu. Ada beberapa aspek dari e-bisnis dan e-commerce yang saya baca itu ada istilah kepercayaan apa namanya pelanggan atau customer trust. Untuk metode bentuk dari operasi bisnis yang pure play ini kan otomatis tidak ada toko fisiknya. Nah, itu bagaimana sebuah bisnis operasi dalam bentuk pure play ini bisa meningkatkan kepercayaan customer-nya gitu Bu. Karena kan customer kan pasti harus bisa melihat bibit bobot bebetnya sebuah produk. Nah, jika hanya sebuah virtual saja dari gambar, dari video, itu bagaimana sebuah customer ini dapat diyakinkan oleh perusahaan atau sebuah bidang usaha yang mengandut sistem operasi bisnis pure play. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Ahmad Zainur Rafiq. Oke. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus gitu ya. Jadi kalau bisnisnya itu pure play atau virtual bisnis, bagaimana membangun dari kepercayaan pelanggannya? Oke, contohkan saja gitu ya. Misalkan bisnisnya A, gitu. Kita kan hanya bisa berinteraksi melalui apa yang disampaikan di websitenya bisnis A, di websitenya A gitu.
Nah, tinggal kita melihat dulu apa yang disampaikan itu sudah cukup layak informasinya atau tidak untuk customer seperti kita. Jadi misalkan ada katalog barang, oke lah, ada katalog barang, harga dan sebagainya, karena itu produk yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, ada nggak misalkan kontak senternya atau layanan pelanggannya, nah, kayak gitu. Bisa nggak kira-kira ini dihubungi 24 jam? Abal-abal atau enggak? Jangan-jangan kalau tidak bisa dihubungi, itu juga harus dilihat. Kemudian yang kedua, yang ketiga, biasanya ada halaman tersendiri yang memang berisikan info apa ya? Modenya itu ada semacam apa ya? Bukan copyright, kayak aturan, prosedur kalau mau bekerja sama dengan website tersebut atau kalau mau jual beli di situ, misalkan kalau kita customer gitu, apa yang akan terjadi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu ada halaman tersendiri yang memuat semuanya. Kalau di website itu adalah sebagai pihak ketiga gitu, misalkan Shopee atau Lazada atau yang lain gitu, di mana dia mempertemukan penjual dan pembeli, maka si pihak ketiganya, si Shopee atau Lazada itu mesti punya halaman sendiri, informasi tentang bagaimana kita sebagai penjual dan bagaimana kita sebagai pembeli. Nah, di situ mesti ada apa aturannya dan prosedurnya. Karena kalau misalkan pihak ketiga tadi, customer dirugikan, itu tidak menghubungi penjual kadang. Kalau penjualnya itu nggak bisa dikontak, menghubungi dari pihak ketiga atau si Shopee atau Lazadanya ini. Nah, itu ada prosedurnya yang di situ. Jadi apa yang harus dilakukan, step-stepnya sampai terakhir. Gitu. Tinggal cepat atau tidaknya mengatasi yang tadi keluhannya dari customer. Gitu. Itu berlaku juga misalkan kalau kita Gojek atau Grab, itu kan jelas kalau ada apa-apa dengan drivernya kita bisa langsung menghubungi yang ada di aplikasi. Nah, itu sama. Kita lihat yang ada di website. Informasinya itu sudah ada banyak atau enggak, sudah cukup atau tidak gitu. Nah, kalau dirasa kita itu melihat websitenya nggak cukup informasinya, kalau bisa cari yang lain gitu. Ya, kita sebagai customer juga boleh pilih-pilih dulu, oh ini sudah terpercaya atau tidak. Nah, maka dari itu, kalau kita mau menyediakan halaman e-commerce, setidaknya ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Nah, nanti itu kita pelajari di 2. Gitu ya, di fundamentalnya. Itu boleh nanti kita pelajari. Oke, gitu ya, Mas Afik ya. Kita Ya, Bu. lihat LMS-nya. Ini LMS-nya, bisa dilihat tampilan LMS? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Ini nanti silakan dicek di LMS-nya masing-masing. Sudah ada course atau kelas e-business dan e-commerce. Jangan lupa di situ ada pemberitahuannya bahwa kuliah kita secara daring atau online melalui LMS atau juga pertemuan semacam ini. Jangan lupa presensinya nanti gitu ya, setiap pertemuan dipilih sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ada termasuk saat ini. Terima kasih. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat dengan jelas, lugas, dan juga sesuai dengan kebutuhan PDD UKTPT Sedo Smart 2021. Terima kasih untuk Bapak atau Ibu Asesor dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.